Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh, sehingga Gibran dianggap nggak hadir dan sidangnya ditunda. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelumnya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar kita bisa berbagi pendapat tentang video-video menarik lainnya yang terjadi di negara kita. Nah teman-teman, kita mulai membaca komentar dari Yusuf yang mengatakan, urusan ijazah ini yang salah kepolisian. Lambat menangani hal yang sepele ini sehingga rakyat jadi rame saling nyerang. Nah, teman-teman, di sini ditimpali lagi oleh Muniroh yang mengatakan,
Memang begitu baik bapaknya dan anaknya takut hadir di persidangan, tapi mereka tidak takut menjadi pengkhianat di negara. Semoga para hakim, jaksa tunjukkan keadilan di negara ini untuk menuntaskan kasus Jokowi dan anaknya. Ini bukan kasus main-main, ini kasus nasib rakyat dan negara. Teman-teman, di sini ada komentar dari Setiono yang mengatakan, semoga Pak Hakim jujur, amanah, tegakkan kebenaran demi hukum yang bermartabat. Bravo Pak Hakim dan Pak Subhan. Nah, teman-teman, di sini ada komentar lagi dari Ken Saidian yang mengatakan setuju dengan gugatan Pak Subhan. Penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik harus dihukum dengan sanksi berat. Nah, teman-teman, di sini ditimpali oleh Jakub Hartanto yang mengatakan buah jatuh tidaklah akan jauh dari pohonnya. Peribahasa bapak dan anak sama saja. Sami mawon gak ada bedanya masalah ijazah nih. Ingsun Sejati mengatakan rakyat Indonesia 280 juta kok mudah sekali dipermainkan oleh keluarga Mulyono. Perlu penanganan yang sangat tegas dari pihak yang berwenang kalau ada yang berusaha menghalangi sikat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar dari Lampun Pun yang mengatakan, Bapak Hakim Subhan CS, beliau takut sama yang tidak akan makan sumpah. Nah, kita lanjut dari komentar Yao yang mengatakan seolah-olah hakim tegas. Ternyata buat tunggu surat keputusan KPU yang menyatakan ijazah wapres rahasia negara karena wapres yang bodoh membahayakan negara. Teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar dari Moni yang mengatakan pengadilanlah harus jurdil. Jika tidak jurdil, ini dosa besar yang sudah membohongi seluruh rakyat. Ingat, laknat Allah. Apalagi terus dipertahankan berlarut-larut, dikhawatirkan rakyat akan terus diadu domba. Di sini ada komentar dari Bohbi Alam yang mengatakan sehat Pak Subhan Palal, sehat Bu Ibu yang pertama menyuarakan kegamangan palsu dengannya ijazah anak dan bapak. Nah, di sini teman-teman ada komentar dari Surjat Nor yang mengatakan memalsu dokumen adalah perbuatan jahat yang menyangkut moral buruk dan masuk pidana. Kita lanjut komentar Marsudi Zarkoni yang mengatakan urusan ijazah mestinya urusan pribadi masing-masing. Tidak ada hubungan dengan negara kecuali waktu sekolah yang membiayai negara. Teman-teman, lanjut lagi komentar Muhammad Didris yang mengatakan semoga majelis hakim pengadilan yang mengadili perkaranya pro kepada publik, jujur, adil, transparan, profesional demi kepentingan NKRI dan Republik tanpa pandang bulu dalam mengambil keputusan. Pak Bowo mengatakan kalau Presiden Prabowo pro rakyat, kawal kasus ijazah wapres agar berjalan transparan. Kukus Kusnadi mengatakan sidang perdata alat bukti dan saksi locus delicti et literam perjanjian 1320 1365 wan prestasi atau ganti kerugian karena ingkar janji. Nah, di sini teman-teman ada komentar dari Abah Wawan yang mengatakan pemerintah sekarang harusnya punya taring, hakim dan jaksa harus amanah karena wakil Allah pertama yang masuk neraka adalah hakim. Hakim yang tidak jujur dan menerima suap. Kita lanjut teman-teman, ada komentar dari Empatusman Bersaudara yang mengatakan harusnya seorang bapak mengajari kebenaran kepada anaknya, siapapun dia kalau sudah bermental rusak, keturunannya pasti rusak sampai kapanpun. Tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab, dia pasti merusak lingkungan dimanapun berada. Kita lanjut teman-teman, di sini ada komentar dari Sri Hastiwi yang mengatakan orang berijazah tandanya mengikuti sekolah dan aturannya. Perlu proses sehingga orang yang berijazah itu memiliki kemampuan baik IQ, SQ,
berilmu, berakal, sehat, beradab, jujur, terampil, berpengetahuan luas, jujur, berkompetensi di mana ksatria-ksatria bangsa. Ayo tegakkan kebenaran. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Kisil yang mengatakan, sehat Pasuban, ya Allah, lindungilah Pasuban yang membela kebenaran. Lanjut lagi di komentar Mas Sudi yang mengatakan, ya, emang palsu Bu, coba dipikir pakai otaknya orang waras. Ngapain buang-buang duit miliaran untuk sewa pengacara? Kalau emang ijazah UGM asli, kan tinggal tunjukkan saja, beres, tak keluarkan uang sedikit pun. Di sini teman-teman ada komentar dari Dewi Handayani yang mengatakan penundaan itu maksudnya biar ada waktu untuk bikin kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama yang mau terbongkar, ya kan? Supriyono mengatakan, aturannya gimana ya? Capres, cawapres, caleg boleh berijazah SMA, CPNS khusus guru harus S1. Nah, di sini teman-teman ada komentar dari Widowa yang mengatakan, udah wong salahnya sudah jelas banget, jangan berpanjang-panjang, tangkap aja udah selesai. Kita lanjut, di sini ada komentar dari Sayid yang mengatakan, kenapa Pak Prabowo nggak tahu jaksa negara dipakai wakilnya seharusnya, koordinasi apa memang boleh melangkah tanpa izin presiden, padahal masalah sepele. Kita lanjut, Pak Guyuban mengatakan pola pikir sebagian masyarakat sudah keblinger. Bagaimana Indonesia akan maju kalau masyarakatnya seperti ini? Lanjut lagi, Nurmei mengatakan Polri harus menangkap Gibran secara paksa untuk hadir di pengadilan. Kalau tidak, Gibran akan bernasib seperti Nepal. Di sini teman-teman ada komentar dari Yudi Santoso yang mengatakan, usut semua ijazah pejabat di Indonesia dan tuntut 100 triliun masing-masing buat bayar utang negara, termasuk usut juga pelapor yang mengusutnya. Siapa tahu ijazahnya dia sendiri palsu. Dasar stres semuanya. Teman-teman, di sini ada komentar dari Ardine Novela yang mengatakan, memang aslinya nggak punya ijazah, bagaimana bisa menunjukin ijazahnya? Rakyat kok mau dibodohi terus? Langsung aja rakyat menggeruduk Jaksa Agung, tangkap Jokowi, Gibran, dan adili mereka. Nah teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.